Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi hangat banget dan sering jadi dilema, mendingan puasa intermiten atau pembatasan kalori. Keduanya sama-sama populer buat diet, tapi cara kerjanya beda banget. Yuk kita bedah bareng-bareng, mana sih yang kira-kira paling pas buat Anda? Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Waktu kita mau nurunin berat badan, sering banget bingung harus lewat jalan mana. Apa mending kita atur jam makannya aja, atau kita harus teliti banget ngitungin setiap kalori yang masuk ke tubuh? Ini dilema yang umum banget, dan di sini kita akan coba cari jawabannya sama-sama. Oke, sebelum kita bandingin keduanya secara langsung, penting banget nih buat kita paham dulu apa sih inti dari masing-masing metode ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pertama, ada puasa intermiten atau yang backendnya disebut intermittent fasting. Gampangnya gini, ini tuh bukan soal apa yang Anda makan, tapi soal kapan Anda makannya. Jadi Anda punya jendela makan dan jendela puasa. Karena waktu makannya dibatasi, biasanya sih secara otomatis kalori yang masuk juga jadi lebih sedikit, tanpa perlu pusing-pusing ngitungin. Sekarang kita lihat lawannya, pembatasan kalori atau calorie restriction. Nah, kalau yang ini, metodenya lebih tradisional. Fokus utamanya itu murni pada jumlah kalori yang Anda konsumsi. Anda harus sadar dan benar-benar ngukur asupan kalori harian biar lebih rendah dari yang dibakar tubuh. Jam makannya bebas, yang penting total kalorinya nggak melebihi batas. Baik, sekarang kita udah ngerti ya definisi masing-masing, kita lanjut ke bagian yang paling penting. Hasilnya gimana? Pas timbangan turun, apa sih yang sebenarnya hilang dari badan kita? Apakah itu lemak yang kita benci, air, atau jangan-jangan malah massa otot kita yang berharga? Yang menarik, kalau soal nurunin berat badan, dua-duanya tuh sama-sama efektif. Puasa intermiten bikin Anda makan lebih sedikit secara natural, sementara pembatasan kalori menuntut Anda buat ngitung secara sadar. Banyak penelitian bilang hasilnya mirip-mirip, tapi pembatasan kalori seringkali datang dengan paket stres yang lebih tinggi yang akhirnya bikin risiko buat gagal di tengah jalan jadi lebih besar. Biar ada gambaran, ini hitung-hitungan kasar dari pembatasan kalori. Kalau Anda berhasil motong 500 kalori setiap hari, secara teori berat badan bisa turun setengah kilo dalam seminggu. Konsepnya kedengeran simpel ya, tapi prakteknya buat konsisten tiap hari, wah itu tantangan tersendiri. Nah, ini dia nih, poin pembeda yang krusial banget. Waktu kita diet, kita maunya buang lemak bukan otot kan? Sayangnya, pembatasan kalori yang ketat, apalagi kalau kurang olahraga, risikonya bisa ikut memakan massa otot kita. Di sisi lain, puasa intermittent ini katanya lebih jago dalam menjaga massa otot. Kenapa? Karena saat puasa, tubuh kita didorong untuk pakai cadangan lemak sebagai bahan bakar utama. Turun berat badan itu bagus, tapi diet yang beneran bagus, itu seharusnya juga bikin kesehatan kita jadi lebih baik secara keseluruhan. Coba kita lihat yuk gimana pengaruh dua metode ini ke hal-hal penting di dalam tubuh kita, misalnya seperti gula darah dan peradangan. Soal gula darah, dua-duanya punya dampak positif, tapi puasa intermiten punya keunggulan khusus di sini. Dengan adanya jeda makan yang panjang, tubuh kita seolah-olah dapat waktu istirahat dari lonjakan gula darah terus-menerus. Nah, ini terbukti bisa meningkatkan sensitivitas insulin secara signifikan, artinya tubuh kita jadi jauh lebih efisien dalam mengelola gula. Nggak cuma itu loh, penelitian juga nunjukin ada manfaat lain dari puasa intermiten. Metode ini bisa bantu ngurangin tanda-tanda peradangan kronis di tubuh yang jadi biang keladi banyak penyakit zaman sekarang. Tentu aja ujung-ujungnya ini juga berpotensi bagus buat kesehatan jantung kita dalam jangka panjang. Oke, sehebat apapun sebuah metode diet, kalau kita nggak bisa konsisten ngejalaninnya, ya percuma kan. Jadi, sekarang ayo kita bahas dari sisi psikologis dan keberlanjutannya. Mana sih yang kira-kira lebih gampang buat dijalanin untuk waktu yang lama? Nah, disinilah bedanya kerasa banget. Pembatasan kalori itu menuntut kita buat ngelacak dan ngitung terus-terusan. Ini bisa jadi beban mental. Pikiran kita isinya, tadi makan berapa kalori ya? Besok makan apa biar nggak kelebihan? Beda sama puasa intermiten, aturannya jauh lebih simpel. Udah waktunya makan? Belum. Ini ngurangin stres, dan seiring waktu, rasa lapar juga jadi lebih gampang diatur. Dan ini dia kekuatan psikologis dari puasa intermiten. Setiap kali Anda berhasil menyelesaikan jadwal puasa, ada rasa pencapaian. Kayak kemenangan kecil yang ngebangun momentum. Yes, hari ini berhasil puasa 16 jam. Nah, perasaan kayak gini tuh, penguatan positif yang bikin kita jadi lebih semangat buat lanjut terus. Oke, kita udah bahas semua perbandingannya. Mulai dari efek ke berat badan, komposisi tubuh, kesehatan, sampai ke sisi psikologisnya. Sekarang, waktunya kita tarik benang merahnya buat bantu Anda mengambil keputusan yang paling tepat. Kalau kita rangkum ya, untuk nurunin berat badan, dua-duanya bisa. Tapi puasa intermiten cenderung lebih santai dan rendah stres.
Kalau soal otot lawan lemak, wah puasa intermittent jelas lebih unggul buat ngejaga massa otot. Untuk gula darah, lagi-lagi IF punya nilai plus soal sensitivitas insulin. Dari sisi kemudahan, aturannya yang simpel bikin IF lebih gampang diikutin. Dan untuk jangka panjang, semua faktor ini bikin resiko berat badan naik lagi atau rebound jadi lebih kecil di IF. Jadi, poin paling pentingnya sebetulnya cuma ini. Nggak ada satu metode ajaib yang cocok buat semua orang. Pemenang sesungguhnya itu bukan puasa intermittent atau pembatasan kalori. Pemenangnya adalah konsistensi. Metode yang paling baik adalah metode yang paling nyambung sama gaya hidup Anda, yang bisa Anda jalani terus-menerus tanpa merasa tersiksa. Dengan semua informasi tadi, sekarang saya kembalikan pertanyaannya ke Anda. Setelah melihat perbandingannya, kira-kira mana yang lebih klik buat Anda? Apakah fleksibilitas waktu dari puasa intermittent atau justru kontrol terukur dari pembatasan kalori? Coba pikirkan rutinitas harian Anda dan pilihlah jalan yang paling mungkin untuk Anda tekuni. Terima kasih sudah menyimak.